Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Momen Gibran pimpin ya makan siang. Ini pada jajaran Kabinet Merah Putih begitu kan ya. Sosok seorang Gibran ini memimpin ya rapat gimana jalannya momennya ya bagaimana makan siang bergizi ini ya benar-benar diterapkan. Ada yang ada yang kemudian percaya nggak begitu kan ya? Saya melihat bahwa ya apa yang disampaikan Gibran ini mungkin salah satunya ditugasi masalah soal makan siang bergizi. Tapi kita lihat saja anggarannya mau apa begitu, di mana ya? Karena beberapa kali si Gibran ini sebagai seorang wakil presiden mencoba ya uji coba untuk memberikan makan bergizi di situ. Tapi nampaknya saya rasa kalau hanya itu aja gimana? Orang-orang yang kemudian anak-anak sekolah begitu kan di tingkat desa saja masih belum merasakan itu. Jadi saya masih pesimis dengan program makan bergizi ini karena anggarannya begitu fantastis begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen, banyak yang tertawa sih sebenarnya. Tapi bagaimana lagi ini? Momen Gibran pimpin makan siang berjajaran ya makan siang jajaran Kabinet Merah Putih di Magelang ya. Pimpin makan di Lemdik ya sebelum makan pagi, siang atau malam. Duduk siap gerak. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mulai, selesai, terus makan deh. Mana videonya, pengen tahu ngomong apa dia ya? Saya cari nanti begitu kan. Saya cari ya videonya ya. Perasaan Wapres dulu nggak begitu banyak berita, ya jangan gitulah, cuma pencitraan doang. Mengalahkan kesibukan menteri, kasihan yang pinter di sekolah berjenjang. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali komentar-komentar itu begitu kan ya. Budget berapa nih kalau yang di acara ini? Sama kayak di SNU ya, nggak budgetnya ya. Pakai susu ikan apa masih pakai susu? Ngeri-ngeri sedap begitu. Saya nggak tahu begitu kan. Istilahnya pakai susu ikan itu saya rasa ya gimana begitu kan ya. Apakah ikan itu diolah dulu begitu dicampur dengan susu atau bagaimana? Saya tidak tahu soal itu begitu. Tapi yang saya lihat begitu kan. Ikan emang ada susunya. Nah, saya tidak tahu nutrisinya itu bagaimana. Tapi yang jelas bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh kebijakan Prabowo Gibran ini nampaknya 1 tahun 2 tahun saya masih pesimis bahwa program makan bergizi ini akan berlanjut ya, akan dilakukan. Paling uji coba, ujung-ujungnya ya tidak ada begitu kan. Saya masih pesimis soal itu. Karena apa? Karena anggaran itu begitu banyak, luar biasa anggarannya. Fantastis begitu. Memang program-program ini sering dilakukan oleh negara-negara lain, tapi di negara-negara lain di situ ya program makan siang bergizi dan makan gratis di situ ya jumlahnya tidak sebegitu banyak yang ada di Indonesia. Jadi kalau toh pada hakikatnya mau diberikan ini makan siang gratis hari ini, mau ke desa itu sudah basi begitu kan ya. Kalau kecuali uangnya diberikan ke anak-anak ke sekolah lewat bos atau bagaimana itu baru bisa. Tapi kan rentan sekali untuk dikorupsi begitu. Karena ini negara kita, dana bos saja banyak dikorupsi, apalagi masalah soal kayak beginian. Jadi saya kira masih pesimis lah masuk masalah teknis ini, kecuali memang dari dari pusat turun ke daerah langsung begitu kan ya, langsung diberikan tunai itu baru bisa begitu kan. Tapi kalau saya kira ya sampai hari ini masih teknisnya bagaimana, saya kira banyak yang dikorupsi hal-hal kayak beginian begitu ya. Makan bergizi, makan gratis, makan siang, semua urusan makan. Betul ya, semua urusan makan. Pendidikan, kesehatan itu sangat penting sekali begitu ya. Coba kita lihat ya, momen Gibran pimpin makan siang ya jajaran Kabinet Merah Putih Magelang. Ini Gibran mau ngomong apa ya di situ? Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin acara makan siang bergizi ya bersama ya Kabinet Merah Putih di ruang KS Tubun ya. Kawasan Borobudur International Golf ya Country Club Akademi Militer Magelang. Dalam suasana santai namun penuh semangat kebersamaan, Wapres Gibran Rakabuming Raka tampak memimpin para menteri dan wakil menteri yang menikmati nasi kotak di dalam tenda yang disiapkan.
Dengan menu makanan lokal, santap siang kali ini pun turut mendukung ketahanan pangan, memperkuat identitas budaya, dan mendukung gaya hidup sehat terlihat ya, terlebih secara spesifik dalam rapat yang dilakukan para menteri sebelum makan siang dilaksanakan membahas topik mengenai food estate dan makanan bergizi. Saya tidak tahu konsepnya ini bagaimana karena kita lihat bahwa food estate itu banyak yang gagal. Kalau keuntungannya adalah masih masih impor, ya saya kira ini gimana begitu. Enggak usah bagi kami, enggak usah ada makan gizi, makan bergizi gratis kalau toh pada hakikatnya impor. Dikit-dikit impor, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Kenapa tidak mempertahankan di lokal saja begitu kan? Mulai dari nasinya, berasnya, padinya, dagingnya, susunya, kenapa tidak dimanfaatkan lokal saja? Kok semuanya serba impor? Dan inilah yang kemudian rentan sekali soal masalah korupsi-korupsi yang ada. Mulai di tingkat atas bawah, dari bawah dikorupsi, dari bawah dikorupsi, dari bawah korupsi, akhirnya yang dapat sedikit begitu kan? Jadi saya kira bahwa makan bergizi ini saya masih pesimis ya, tidak setahun 2 tahun untuk dijalankan ya. Saya kira ini menjadi catatan penting bahwa persoalan-persoalan seperti ini menyedot anggarannya begitu banyak ya, apalagi masalah masalah food estate mau dibangun ya, terus kemudian keterlibatan para petani di situ. Kita lihat apakah dulu ya mengatakan akan dari lokal, tapi pada kenyataannya banyak yang impor ya. Acara makan siang ini menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas Kabinet Merah Putih ya. Usai makan siang, jajaran Kabinet yang Merah Putih akan melanjutkan agenda straight dan serangkaian pertemuan dan diskusi. Ya, diketahui Presiden baru mengatakan bakal mengajak para menteri Kabinet Merah Putih menggelar untuk melaksanakan beberapa hari pembekalan dalam koordinasi itu. Makanya saya menganggap apa yang kemudian dipimpin oleh Gibran ini teknisnya bagaimana begitu kan. Seharusnya uji coba 1 kali itu sudah selesai misalnya ya. Kenapa? Ya saya menganggap begini, kenapa uji coba itu hanya di kota-kota besar ya? Kenapa tidak di daerah kecil? Padahal yang paling penting itu daerah kecil begitu kan ya, daerah-daerah tertinggal ya, desa-desa tertinggal itu yang kita mulai di Papua sampai ke ujung sana begitu kan. Terus kemudian dari ruang lingkup desa-desa yang ada di Indonesia itu perlu di situ untuk bagaimana ya uji coba makan siang bergizi itu. Nah, sekarang masalah teknisnya begitu. Teknisnya bagaimana? Nah, ini yang rentan sekali kalau kita melihat makan bergizi. Saya masih pesimis ya. Karena tidak ada yang kemudian kita lihat dari gerak dari pemerintah ya mengatakan makan bergizi ini sangat penting. Iya, sangat penting. Tapi actionnya begitu kan ya, kita tunggu saja. Tidak secepat itu begitu. Karena ya kita tahulah ya seorang Jokowi 2 periode saja ya itu aja mereka. Ya ruang lingkup itu yang kemudian banyak yang masih pesimis ya, takut dikorupsi dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.